Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah orientasi program dan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kapokja Transformasi Sekolah di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Dian Fajarwati MPD. Ibu Dr. Dian Fajarwati MPD. Terdengar suara saya? Terdengar jelas Bu. Oke. Baik, izin Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BPDP Provinsi Jawa Tengah beserta para narasumber, dalam hal ini adalah fasilitator sekolah penggerak di lokasi baik itu di Regen Solo maupun Semarang. Yang kami banggakan Bapak Ibu pengawas sekolah yang terundang kali ini ada dari jenjang PAUD 2 kelas, ya, itu ada di Hotel Syariah. Kemudian di Solo ada di 2 hotel, Dewangsa dan Alana, serta di Semarang ada di 2 hotel pula, Padanaran dan Grand Candi. Mudah-mudahan semuanya sehat Bapak Ibu. Ini hari pertama kita akan mengikuti penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas dan pendidik di Jawa Tengah. Kemarin kami juga sudah melaksanakan pembukaan di Kalimantan Selatan Bapak Ibu. Itu khusus untuk Bapak Ibu pengawas jenjang PAUD dan TK di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara yang BPDP Jawa Tengah ditugaskan untuk melakukan penguatan kepada pengawas dan pendidik di jenjang PAUD tersebut. Izin menyampaikan beberapa orientasi kebijakan. Kenapa pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek itu melaksanakan penguatan kepada pengawas, utamanya dalam melakukan pendampingan implementasi kurikulum merdeka, baik itu di sekolah penggerak maupun di sekolah kurikulum merdeka mandiri. Kita lihat next Pak. Bapak Ibu, kita lihat yang di highlight saja ya, yang kuning. Apa sih latar belakangnya? Satu, pengawas sekolah itu memiliki peran yang strategis, menjadi tempat bertanya, menjadi tempat sharing bagi para kepala sekolah maupun guru dalam melakukan pendampingan penerapan kurikulum merdeka. Di mana peran pengawas sekolah salah satunya adalah melakukan coaching dan mentoring sebagai coach dan juga mentor yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu membersamai kepala sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Itu pertama latar belakangnya. Yang kedua, pengawas sekolah sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan untuk dapat melihat potret perkembangan satuan pendidikan di daerahnya. Bapak Ibu pasti menjadi aktor yang paling strategis dari Dinas Pendidikan. Dan yang ketiga, penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas. Ini tujuannya agar pengawas update ya dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga perannya sebagai pendamping itu lebih optimal. Ya, ini latar belakangnya. Nah, ini adalah paradigma baru transformasi peran pengawas sekolah Bapak Ibu dari Perdirjen nomor 4831 ya, yang belum lama ini sudah di launching. Pergeseran atau transformasinya kita bisa lihat dari perannya. Sebelum ada Perdirjen 4831, pengawas itu adalah pengendali. Nah, sekarang perannya Bapak Ibu sebagai pendamping, ya, dari pengendali ke pendamping. Kemudian fokus layanannya juga mengalami transformasi. Sebelumnya Bapak Ibu memastikan bahwa satuan pendidikan ini dapat memenuhi standar nasional pendidikan.
Nah, transformasinya sekarang Bapak Ibu mendampingi kepala sekolah dan menggerakkan warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kata kuncinya sudah berbeda. Memastikan dan juga mendampingi transformasinya. Nah, Bapak Ibu fokus di sini. Di yang saat ini sedang berlaku. Asesmen awal. Dulu Bapak Ibu pasti sering punya banyak instrumen bagaimana menganalisis kesenjangan dari capaian 8 SMP tersebut. Nah, saat ini Bapak Ibu justru datanya basisnya adalah raport pendidikan sekolah sebagai sebuah refleksi awal atau asesmen awal yang harus dipelajari oleh pengawas sekolah untuk melakukan berbagai macam strategi pendampingan. Berikutnya strateginya. Kalau dulu Bapak Ibu memikirkan bagaimana mengevaluasi program kerja sekolah yang dapat mendukung pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, saat ini Bapak Ibu memikirkan bagaimana dapat mengembangkan strategi-strategi pendampingan yang nantinya terdiferensiasi sesuai dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dampingan Bapak Ibu. Ya, jadi ini strateginya. Tentu dengan kemampuan atau karakteristik kepala satuan pendidikan yang bisa jadi tidak sama, Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana mengembangkan strategi pendampingan tersebut. Kemudian luaran yang dihasilkan. Kalau dulu yang kemarin berlaku adalah laporan administrasi pengawasan. Bapak Ibu bikin laporan administrasi pengawasan ya. Saat ini rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Semuanya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ada kenaikan tentunya. Dan ukuran keberhasilannya Bapak Ibu satu peningkatan dulu ya. Ini peningkatan nilai ujian terstandar. Sekarang delta skor Bapak Ibu yang ada di capaian raport pendidikan, baik itu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter atau kualitas pembelajaran yang terus naik, terus merangkak berkembang menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Itu menjadi ukuran keberhasilan Bapak Ibu sebagai pengawas. Ini transformasi pengawas sekolah yang diterangkan dengan jelas di Perdirjen nomor 4831. Nah, ini Bapak Ibu pasti semuanya sudah punya ya Bapak Ibu ya. Untuk perdirjennya sampun di-download ya. Nah, nanti kalau belum di materi ini Bapak Ibu bisa klik linknya ini. Ada Perdirjen 4831 sekaligus juklaknya, juklak siklus pendampingan oleh pengawas sekolah. Lanjut. Nah, ini juga transformasi pengertian nih Bapak Ibu. Definisi pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah itu PNS Bapak Ibu, PNS atau ASN ya, yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi kepengawasan dalam melakukan kegiatan pendampingan. Nah, pendampingannya sudah di bold Bapak Ibu. Melakukan kegiatan pendampingan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, apa makna pendampingan itu? Didefinisikan di dalam Perdirjen tersebut adalah kegiatan PS membersamai KS. Ya, kegiatan PS membersamai KS dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi atau metode yang relevan. Itu pengertian pendampingan Bapak Ibu untuk saat ini. Nah, ini adalah visualisasi ringkasnya bagaimana aktivitas pendampingan bisa Bapak Ibu rancang ke satuan pendidikan, dimulai dari perencanaan pendampingan. Semua aktivitas kita tentu awalnya adalah ada sebuah perencanaan.
Nah, Bapak Ibu sebagai pengawas ada perencanaan pendampingan. Kemudian yang keduanya adalah pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Setelah membuat rancangan pendampingan untuk diri Bapak Ibu sebagai pengawas, Bapak Ibu naik lagi melakukan pendampingan perencanaan satuan pendidikan, program kerja sekolahnya. Ya. Setelah itu pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikannya. Ya, dan terakhirnya adalah pelaporan hasil pendampingan satuan pendidikan. Ya, jadi ini untuk diri Bapak Ibu sendiri menerapkan, membuat strategi perencanaan. Yang nomor 2 dan 3 ini lebih kepada layanan pendampingan kepada satuan pendidikan, dan yang pelaporan ini lebih juga aktivitas dari kinerja Bapak Ibu di pelaporan. Ini visualisasinya lebih lengkap, Bapak Ibu bisa bersani di siklus pendampingan, ya, itu lebih detail, bahkan ada contoh-contohnya. Next. Nah, berangkat dari transformasi pengawas sekolah itu Bapak Ibu, Kemdikbud mendesain sebuah program penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah dan penilik. Ini berlaku se-Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah saja, Bapak Ibu. Ya, karena ini merupakan program nasional. Nama-nama Bapak Ibu tertera sebagai peserta itu sudah given dari Direktorat KSPSTK. Dilihat dari Simtendik Bapak Ibu. Sehingga kami memang tidak bisa mengganti nama Bapak Ibu karena sudah tersistem. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini desainnya ini ditujukan kepada pengawas dan penilik dengan materi umumnya adalah tentang kurikulum merdeka dan juga strategi mendampingi melalui coaching atau fasilitasi peran pengawas. Kemudian bagaimana Bapak Ibu nanti setelah dikuatkan ini bisa menerapkan aksi nyata ke sekolah-sekolah dampingannya. Ya, jadi tidak berhenti selesai di Alana, selesai di hotel-hotel yang lain, terus selesai pula rangkaian dari penguatan. Enggak, Bapak Ibu menerapkan aksi nyata yang ada, kemudian menghidupkan komunitas ya dengan belajar bersama di komunitas. Ada berbagi praktik baik, ada saling sharing, saling belajar, dan kita juga akan mengecek lagi refleksi penerapan aksi nyatanya seperti apa. Ini desain yang dirancang oleh Direktorat KSPSTK. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat yang kuning saja. Jumlah pengawas sekolah penilik di Indonesia itu totalnya kuning ini Bapak Ibu 16.157 orang se-Indonesia. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang dalam satu komunitas pengawas sekolah Indonesia. Ya. Terus next. Nah, yang sudah mengikuti PKP ini kenapa? Pelatihan komite pembelajaran. Ini untuk pengawas-pengawas yang mendampingi sekolah pelaksana PSP Bapak Ibu. Itu yang sudah pernah dilatih kurikulum merdeka melalui program PKP, jumlahnya total 8.892. Baik di angkatan 1, 2, dan 3 dari program sekolah penggerak. Dari tadi berapa? 16.000 ya, sudah dilatih 8.000. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang belum mengikuti PKP ada 8.289 se-Indonesia Raya Bapak Ibu. Kemudian sudah pensiun per 31 Juli itu juga dihitung karena SIM ya Bapak Ibu ya. Ada 987. PKP angkatan 1, angkatan 2 sekian, PKP angkatan 3-nya sekian. Jadi totalnya pas ya 16.157. Next. Nah, ini Bapak Ibu peserta penguatan IKM bagi pengawas yang tentunya adalah non PSP atau dia pengawas dampingan PSP tapi belum pernah mengikuti PKP.
ya. Jumlahnya 11.978 pengawas ditambah dengan penilai Bapak Ibu ya. Ada penilai. Nanti kita akan latih di minggu depan ya. Next Mbak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Jawa Tengah mendapatkan tugas kepercayaan untuk juga melatih Provinsi Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara Bapak Ibu ya, karena memang yang dapat tambahan kepercayaan ini yang baru bernama UPT-nya adalah Balai Besar gitu ya, BBGP, ada BGP ya. Kalau yang BBGP ini ada 6. Nah, ini yang mendapatkan tambahan untuk melatih saudara-saudara di luar Jawa gitu. Next. Nah, ini adalah kelas kita Bapak Ibu, jumlahnya untuk Jawa Tengah sama region Kalimantan ya. PAUD 132 ini gabungan dengan region Kalimantan. Kemudian Dasmen itu 607, 20 kelas yang sekarang sedang jalan, 10 di Solo dan 10 di Semarang. Kemudian kesetaraan minggu depan di tanggal 17 kita akan laksanakan 16 kelas sejumlah 443. Jadi total Jawa Tengah itu sendiri 1182 pengawas dan penilai yang kita panggil untuk dikuatkan dalam melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Next. Nah, ini adalah sekedar gambaran karena nanti malam Bapak Ibu sudah akan langsung di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Seperti apa sih Bapak Ibu nanti akan dikuatkan apa saja? Kita lihat. Nah, JP-nya itu JP inti yang saya tulis ya Bapak Ibu 39. Itu materi inti sedoyo. Disampaikan oleh para fasilitator 20 orang di Solo dan Semarang serta 2 orang untuk PAUD. Ya, jadi 22 orang. Kemudian waktu pelaksanaannya sekarang Bapak Ibu 11 sampai 15. Jumlah totalnya ini, jumlah total kelasnya 41 kelas. Kita undang dari jenjang PAUD, Dasmen, dan kesetaraan. Dan materi intinya ini Bapak Ibu, materi kurikulum, peran pengawas, dan juga coaching. Ya, para fasilitator sekolah penggerak ini sudah dibekali sebelum memfasilitasi Bapak Ibu. Yang membekali sinten dari Direktorat KSPSTK. Dibekali selama seminggu ya untuk dilatih bagaimana strategi memberikan penguatan implementasi kurikulum Merdeka bagi pengawas dan penilai. Nah, karena Bapak Ibu prinsip-prinsip ini sama-sama kita adalah orang dewasa ya, jadi pendekatannya tentu adalah dengan pendekatan andragogi. Nah, andragogi itu sendiri nanti akan ada pembelajaran mandiri. Mandiri artinya Bapak Ibu dipersilahkan nanti atas bimbingan dari fasilitator bisa mencari referensi tambahan yang bisa menambah penguatan dalam pemahaman maupun penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian juga menggunakan strategi kolaborasi dan berbagi pengalaman. Karena meskipun secara resmi belum dilatih oleh Kemdikbudristek, tapi kami yakin Bapak Ibu sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan lain ya, yang menambah pemahaman Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka. Jadi nanti akan lebih banyak sharing bersama fasilitator untuk berbagi pengalaman. Kemudian juga dengan pendekatan reflektif. Nah, ini juga tentu berbasis pengalaman yang Bapak Ibu alami dalam mendampingi satuan pendidikan. Kemudian fasilitator juga nanti dalam menyampaikan materi membersamai Bapak Ibu akan memperhatikan keragaman karakter Bapak Ibu, ya, tentu dengan strategi-strategi yang beliau sudah terlatih, ya. Partisipasi aktif dari Bapak Ibu akan membangun interaksi yang lebih baik serta fokus pada pencapaian kompetensi. Ini prinsipnya, prinsip khususnya ini akan fokus kepada peserta. Ada jeda waktu tentu ya Bapak Ibu, jadi orang ngebut ya mencapai jam itu tidak, pasti beliau sudah pengalaman bagaimana mengelola waktu-waktu yang baik. Kelasnya juga kelas kecil, kita
nggak ada peserta yang lebih dari 35 Bapak Ibu, ya, supaya tidak penuh kelasnya, ya, tidak susuan. Gitu. Tahu susuan Bapak Ibu? Penuh gitu ya. Iya. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, nanti akan lebih banyak dikenalkan dengan PMN dan juga LMS yang sudah disediakan. Next. Nah, alur belajarnya Bapak Ibu sekarang orientasi, terus nanti ada kemarin itu sudah ikut daring deh Bapak Ibu ya, LMS dengan GTK nggih. Nah, sudah ada bisa masuk ke LMS semua? Sudah, alhamdulillah ya. Nanti baru ada peran PS sebagai pendamping, terus besok beberapa hari ke depan ini materi intinya ada refleksi pembelajaran kurikulum merdeka yang Bapak Ibu persani di sekolah dampingan selama ini bagaimana sih pembelajarannya itu. Kemudian pemahaman CP, capaian pembelajaran, ya, asesmen dan pembelajaran, penyusunan perancangan pembelajaran meliputi TP dan ATP, dan juga penyusunan kurikulum operasional sekolah. Serta terakhir adalah coaching untuk pengawas sekolah. Ini materi-materi intinya. Dan saya yakin ini bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu. Sudah sering mendengar, sudah sering membaca, dan sudah sering mempraktikkan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. Nah, ini adalah skema dari pelaksanaan penguatan. Bapak Ibu Direktorat memberikan kewenangan kepada UPT dalam hal ini BPGP untuk menentukan apakah kegiatannya akan full daring atau full luring. Dan alhamdulillah untuk BPGP Jawa Tengah memilih opsi full luring Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu fokus ya. Kalau yang daring nanti Bapak Ibu banyak pekerjaan yang lain disambi-sambi, akhirnya ya langsung lupa biar itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu kita panggil luring untuk intensif belajar. Jadi mohon dengan sangat bisa diikuti sebaik-baiknya dari pelatihan ini ya Bapak Ibu, karena ini opsinya ada evaluasi Bapak Ibu yang menjadi dasar penentuan. Nah, ini evaluasinya banyak terjadi adalah sulitnya menjaga komitmen pengawas sekolah ya, dalam mengikuti pelatihan secara penuh, efektif, dan interaktif. Karena semuanya sibuk, ya kan Bapak Ibu? Sibuk, ada yang membimbing, tadi Pak Kepala bilang ada yang 27, 30 gitu kan. Semuanya kami tak dilayani gitu ya. Saking sibuknya kan seperti itu ya. Sehingga ada pilihan yaitu full daring atau full luring. Nah, kita highlight untuk Jawa Tengah mengambil full luring supaya fokus. Nah, ini ya penentuannya diserahkan oleh UPT. Next. Ini Bapak Ibu, ini rasanya sudah dilewati saja Pak. Kita struktur programnya yang full luring ini Bapak Ibu ya. Ada sinkronus dan ada asinkronus ya. Asinkronusnya di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah dikersani semua pasti di LMS-nya itu pengumpulan tugas dan sebagainya ada di LMS. Nanti dibimbing oleh para fasilitator atau narasumber. Nah, kemudian ada yang tatap muka atau sinkronus itu 39 JP. Itu ya. Jadi kita yang tugas mandirinya ini atau asinkronusnya itu terintegrasi pada proses pembelajaran, tidak dijadwalkan dalam 5 hari ini ya. Jadwalnya adalah tatap muka yang sinkronusnya. Nah, ini yang kita jadwalkan Bapak Ibu ya. Ada perintah sampun apa dereng ini Bapak Ibu kemarin? Sampun, ada yang belum. Boleh saya tahu yang belum berapa orang di Alana ini? Oh, banyak ya. Nah, iya, masuknya sulit. Masuk ke LMS sulit. Oke, lupa passwordnya apa berikut? Oh, lupa password. Ya, nanti kita akan ulangi lagi bagi yang belum pretest. Nanti pretest dulu, kan gitu. Supaya di LMS tidak nol, gitu kan Bapak Ibu. Nah, yang sudah ya sudah, bukan usah diulangi lagi, gitu kan. Lah masa mau double-double? Nilainya jelek, ya nanti post testnya diperbaiki supaya lebih bagus. Next.
Baik, Bapak Ibu, jadwalnya sudah ada di panduan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di kelas akan diberi panduan jadwalnya mulai jam berapa dan bagaimana, itu nanti ada di panduan, dan pasti teman-teman narasumber dan juga panitia akan melakukan reminder kepada Bapak Ibu semua supaya bisa hadir in time. In time itu sebelum waktunya, nggih Bapak Ibu, nggih. Nah, kalau saya yakin para pengawas sekolah itu sudah terbiasa mengelola waktu dengan baik. Tidak ada molor-molor. Biasanya selalu menghimbau kepala sekolah yang disiplin kan gitu ya. Nah, berarti kan sudah disiplin duluan. Kan gitu ya. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, terima kasih ya. Kami himbau sekali lagi dimanapun ini berlokasi supaya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan tentu hasilnya dapat meningkatkan kemampuan Bapak Ibu untuk makin kuat dalam mendampingi sekolah-sekolah dampingan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kehilafan dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Bapak Ibu ya. Ini sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, dan malam nanti masuk jam berapa Mbak Yani? Masuk